절대. 당신이 소름 끼치니까. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama In Your Radiant Season yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Karena gugup, Chan tidak sengaja menjatuhkan gelang milik Sujin sehingga gelangnya itu berantakan. Walaupun sebenarnya Haran pengen ngebantuin Sujin untuk merapikan gelang tersebut, tapi dilarang sama Chan dan langsung diajak pergi dari sana. Karena Chan itu bener-bener kayak khawatir banget kalau misalkan Sujin membeberkan semua rahasia Chan kepada Haran. Setelah itu pas di jalan Haran tuh nanya sama Chan sebenarnya apa yang terjadi. Chan bilang gak apa-apa. Setelah itu mereka mampir ke suatu tempat dan Chan langsung mengalihkan topik pembicaraan mereka ke ulang tahunnya Chan. Setelah itu Haran bilang oke tunggu 5 menit, lalu dia menyiapkan kue untuk ulang tahun Chan dan lalu mereka membuat permohonan masing-masing. Setelah itu Haran juga memberikan kado kardigan yang sudah dia rajut sendiri untuk Chan. Bahkan Chan tidak menyangka bahwa Haran menyelipkan inisialnya Chan di baju rajut yang sudah dia buat untuk Chan. Lalu Chan memeluk Haran karena dia seneng banget bahwa Haran selalu ada di sisinya. Sementara itu neneknya Haran bersama dengan Manjae akhirnya sampailah ke rumah neneknya Haran ya kan. Terus disitulah akhirnya Manjae cerita sama Nabong bahwa dia udah tahu semuanya apa yang terjadi dengan Nabong ini. Dan sebenarnya Nabong pun gak mau kalau misalkan dia pergi ke Paris karena dia itu masih sayang banget dan juga pengen menghabiskan waktu dengan cucu-cucunya. Lalu dipeluk sama Manjae dan bilang bahwa semuanya bisa diceritakan sama dia dan dia bakal selalu berada di sisinya Nabong. 다 안 해도 돼. Oh ya, ketika Sujin merapikan gelangnya lagi ternyata ada satu mainan gelang itu yang hilang yang ternyata itu tersangkut di bajunya Haran dan Haran pun sadar akan hal itu dan dia bilang sama Sujin mungkin besok dia nemuin Sujin. Nah setelah itu dia mempelajarin tentang hal yang terjadi kepada Chan yang ada di kepalanya Chan dan ketika itu dia menemukan surat dari Hyuk Chan yang dulunya itu sempat nggak dia baca. Jadi akhirnya dia bacalah pada saat itu yang ternyata Hyuk Chan itu cerita kalau misalkan dia punya teman sekamar orang Korea juga yang panggilannya itu Chan juga. Cuma masalahnya waktu itu Haran nggak ngeh yang dimaksud sama Hyuk Chan di dalam surat itu karena dia masih fokus banget sama Chan karena kebetulan mereka ada janji nonton bioskop. 제일 안쪽인가 봐요. Pas mereka mau nonton hari itu, sebenarnya Chan pengen menceritakan semuanya sama Haran, rahasia-rahasia dia. Tapi katanya, ntar dulu ya aku mau beli popcorn lagi. Nah ketika si Chan itu beli popcorn, itu ternyata ada orang yang buang sampah sembarangan sehingga tong sampah di bioskop itu mengalami kebakaran. Dan langsunglah bunyi alarm kebakaran gitu dan semua orang panik keluar dan Chan pun mencari keberadaan dari Haran. Pas dia lagi nyari Haran, itu tuh kan telinga dia kayak kumat gitu loh. Dan dia bingung dan hampir pingsan. Untung aja pada saat itu Haran juga nyariin Chan dan mereka berdua bertemu. Lalu Chan memeluk Haran dan memastikan bahwa semuanya itu baik-baik aja dan udah aman-aman aja gitu. Setelah itu Haran balik ke rumahnya dan cerita sama Nabong neneknya. Dia peluk neneknya dan bilang bahwa kondisi Chan itu sedang tidak baik-baik aja. Jadi dia bingung kayak dia takut orang-orang yang dia cintain itu kayak pergi gitu aja. Terus kata neneknya kepada Haran, intinya kamu harus ngelindungin dia, ada di sisi dia, udah cukup itu aja. Semuanya bakal baik-baik aja. 풍부해서 염증 완화에 도움될 거야. Terus kan Wei Hadam kan selalu tiap hari itu pergi untuk ngecek keadaannya Yugyeom. Cuma Yugyeomnya nggak mau jujur sama Hadam kalau sebenarnya kemungkinan besar kaki dia itu kayak sulit banget untuk disembuhkan gitu loh. Dan sementara itu untuk Hayong dan juga Pak Yon, Hayong itu udah mulai move on dan juga mencoba untuk ngobrol biasa sama Pak Yon. Walaupun Pak Yon sendiri sebenarnya kayak masih ngerasa bersalah sama Hayong karena menolak cintanya.
Terus untuk Manjay dia pergi ke kantornya Nabong karena dia kan khawatir banget tuh sama Nabong, dan kebetulan pada hari itu adalah hari pemeriksaannya Nabong. Jadi dia nawarin untuk menemani Nabong ke rumah sakit walaupun ditolak sama Nabong awalnya karena dia nggak mau merepotkan. Cuma Manjay bilang udah nggak apa-apa. Terus dikabarin lah Haran untuk kerjaan-kerjaan yang udah ditinggalkan sama neneknya semuanya harus dikerjakan sama Haran dan harus selesai pada hari itu juga. Nah setelah itu si Hayong kan juga pergi tuh ke kantor neneknya, cuma masalahnya neneknya nggak ada. Nah ketika itu dia nggak sengaja menumpahkan air dan ketika beberes disitulah dia melihat rahasia neneknya bahwa neneknya itu mengalami demensia. Dia telepon dan juga konfirmasi ke rumah sakit tempat neneknya dirawat dan dikonfirmasi langsung sama pihak rumah sakit. Setelah itu dia pergi menemui Haran dan juga menceritakan semuanya apa yang baru aja dia ketahuin tadi. Haran juga kaget banget, lalu mereka berdua juga memanggil Hadam dan menceritakan semuanya. Betapa syoknya Hadam mendengar semua itu, dan mereka juga ditunjukin sama Hayong apa yang disembunyikan nenek mereka di lemari. Ternyata di lemari itu guys adalah baju pengantin yang disiapkan nenek mereka untuk mereka bertiga. Karena neneknya kan seorang desainer terkenal tuh, neneknya nggak mau kalau misalkan baju pengantin mereka didesain oleh desainer lain. Jadi selagi dia belum hilang ingatan 100%, neneknya di sela-sela waktu luangnya menjahitkan baju pengantin yang bakal dipakai sama cucu-cucunya ketika mereka menikah nanti. Betapa sedihnya Haran, Hayong dan juga Hadam membaca surat dari nenek mereka. Dan setelah itu Hadam juga menemukan bahwa ternyata Yugyeom itu tahu kondisi neneknya. Dia telepon Yugyeom dan juga minta klarifikasi dan kayaknya Yugyeom tahu di mana neneknya sekarang. Setelah itu dikasih tahu sama Yugyeom dan mereka pergi ke rumah sakit dan menemukan nenek mereka lagi sama Manjay dan sedang menjalani perawatan. Betapa kagetnya Nabong ketika melihat kok tiba-tiba cucu-cucunya ada di sana, lalu mereka juga memeluk Nabong dan juga memberikan semangat. Nabong bilang kepada mereka bahwa dia baik-baik aja dan bakal melakukan pemeriksaan sebentar lagi. Setelah itu Hadam pergi menemuin Yugyeom yang dikira sama Yugyeom bahwa Hadam itu marah sama dia karena menyembunyikan kondisi neneknya selama ini. Tapi ternyata di luar dugaan Hadam itu malah berterima kasih sama Yugyeom karena sudah merawat dan juga memperhatikan neneknya selama ini. Karena kan Hadam yang agak overthinking sama Yugyeom sebelumnya. Oh iya, Pak Yun juga salah satu orang yang terkejut banget dengan kondisi dari neneknya Haran ataupun Nabong. Dan ketika dia ngobrol sama Hayong, Hayong tuh kayak marah banget sama Pak Yun karena dia juga meluapkan rasa kesalnya sama Pak Yun. Walaupun setelahnya dia sadar bahwa semua itu bukan salah Pak Yun. Walaupun Pak Yun terus-terusan meminta maaf kepada Hayong atas semua yang terjadi. 는 아니십니다. Terus kan wes setelah pemeriksaan mendalam lagi dari dokter, ternyata kondisi nenek Haran itu bukan demensia. Nabong itu kayak ada sebuah cairan yang menumpuk di otaknya dia, itu yang membuat kondisi itu kayak bakal susah jalan dan juga bakal berefek kayak hilang ingatan gitu loh, sama seperti demensia. Tapi itu bakal bisa disembuhkan dengan perawatan intensif dan juga harus menjalani operasi lagi. Makanya setelah itu Manjay menyuruh mereka semua pulang biar dia aja yang menjaga Nabong di sana karena dia bilang semuanya bakal baik-baik aja kok. Nah setelah Haran mau pulang, berpapasan dia sama Chan karena Chan juga diberitahukan sama Manjay tentang kondisi neneknya Haran. Lalu dia meluk Haran dan bilang bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Nah setelah Chan mau pergi sebentar kan dan juga menitipkan kardigan yang dirajut sama Haran karena kebetulan waktu itu baju Haran agak tipis dan itu kondisinya lagi dingin banget pada hari itu. Nah datanglah si Sujin dan mereka berdua membicarakan tentang mainan dari gelangnya Sujin yang kebawa sama Haran. Jadi Haran bilang besok dia bakal ngembaliin semuanya sama Sujin. Nah ketika mereka yang ngobrol, si Chan tuh lihat kan dan dia takut, bener-bener setakut-takutnya kalau misalkan Sujin ini memberitahukan semuanya sama Haran. Apalagi dia bilang sama Haran kalau misalkan dia itu dari Boston. Cuma Haran belum ngeh pada waktu itu. Karena kebetulan juga Nabong pengen ngobrol sama Chan dan Nabong tuh nanya sama Chan tentang kondisinya dia. Terus Chan bilang dia bakal berusaha untuk baik-baik aja dan dia tidak akan membiarkan Haran terlalu khawatir dengan kondisinya dia. Nah setelah dia ngobrol sama nenek Haran, dia tuh ngobrol sama si Sujin dan dia bilang sama Sujin untuk jangan ngomong macam-macam sama Haran.
Tapi Sujin tuh bilang sama Chan bahwa Chan itu adalah orang yang palsu dan juga merebut Haran dari Hyuk-chan. Bahkan dia mencoba mencuri identitasnya Hyuk-chan demi bisa dekat sama Haran. Dan dibilang juga sama si Sujin ini bahwa dia itu nggak mau menceritakan apa yang terjadi sama Chan. Kalau misalkan pun Chan pengen tahu, ya Chan ngaku dulu sama Haran. Setelah dia ngaku sama Haran semuanya, baru diceritakan semuanya apa yang terjadi pada hari itu oleh si Sujin ini. Jadi itulah syaratnya dia. Nah, keesokan harinya Haran tuh kan janjian tuh sama Sujin karena kan dia pengen memberikan potongan gelang yang ke bawah sama dia. Nah, mendengar semua itu Chan langsung pergi ke rumah sakit lari-lari kan. Dia takut kalau misalkan Sujin tuh bilang semuanya sama Haran. Cuma ternyata kayaknya Haran udah jumpa sama Sujin waktu itu. Jadi dia udah setelah itu pergi ke tempatnya Manje. Dia nanya apakah ada Chan di sana. Ternyata kan Chan lagi pergi tuh. Terus dia pengen mengembalikan kardigan si miliknya si Chan. Terus kata Manje, udah kamu ke atas aja. Terus ditelepon lah sama si Manje. Terus Chan bilang oke nggak apa-apa, ntar lagi aku kesana kok, katanya gitu. Nah, pas Haran masuk ke kamarnya Chan, niatnya kan dia itu cuma mengembalikan kardigan itu. Terus salpok ada foto mereka yang foto studio kecil itu loh. Nah, ternyata kan itu diselipkan sama Chan di buku catatan dia tentang kejadian di masa lalu. Terus pas si Haran lagi nulis-nulis gitu kan, dan gak lama setelah itu Chan pulang, cuma Harannya udah gak ada. Dan pas dia mau telepon, terlihatlah di tempat tidurnya dia bahwa buku yang dia tulis itu udah kebuka dan ternyata kemungkinan besar Haran udah tahu semuanya. Lalu dia teleponin terus Haran, dia cari Haran keluar ke kantornya, ke rumahnya, ke semua tempat itu Haran gak ada sama sekali. Bahkan di rumah sakit juga dia telepon Park Manje, ternyata Haran juga gak ada di sana. Terus dia chat Haran, ternyata Haran tidak membalas pesannya Chan sama sekali. Terus dia ke rumahnya Haran lagi, dia tunggu sampai malam walaupun kondisi pada hari itu tuh benar-benar dingin banget, tapi ternyata Haran gak ada. Pas dia balik ke tempatnya Manje, ternyata Haran udah ada di sana dan betapa dinginnya Haran pada saat itu kepada Chan. Jadi sesuai dugaan ternyata Haran ngebaca buku catatannya Chan dan disitu dia melihat kok ada namanya Hyuk-chan. Nah, dari situlah Haran itu akhirnya mencari tahu dan ternyata dari suratnya Hyuk-chan waktu itu dia baca lagi dan dari situlah dia akhirnya ngeh kalau misalkan orang yang dimaksud sama Hyuk-chan di surat itu adalah Sunwo-chan karena nama panggilan mereka hampir sama, yaitu sama-sama Chan. Nah, dari situlah Haran tuh kayak emosi jiwa banget bahwa selama ini dia itu dibohongin sama Chan dan juga Chan udah kenal sama dia 7 tahun lamanya. Makanya dia tuh kayak benar-benar terpukul banget dan menanyakan sama Chan tentang semua itu. Semuanya diakuin sama Chan walaupun kondisinya kayak nggak oke banget untuk menceritakan semuanya kepada Haran, tapi semuanya sudah terlambat. Ketika Chan pengen menjelaskan lagi sama Haran, Haran itu udah nggak mau lagi mendengarkan semuanya penjelasan Chan karena itu nggak mengubah fakta tentang bahwa Chan sudah membohongi dia dan juga sudah pura-pura menjadi Hyuk-chan demi bisa dekat sama Haran. Makanya dia juga udah ngeh tentang ukiran di pena yang ada ukiran nama Haran itu juga kan diusulkan sama Chan, bukan Hyuk-chan sendiri. Dia tuh kayak benar-benar ngerasa dibohongin selama 7 tahun lamanya. Haran langsung pergi meninggalkan Chan, tapi dia mencoba untuk menahan Haran dan juga menjelaskan semuanya. Berkali-kali dia coba tahan, tapi Haran gak mau dan juga bilang sama Chan bahwa dia itu udah gak mau lagi mendengar penjelasan Chan. Bahkan dia itu benar-benar ngerasa jijik banget dengan Chan. Ya udah, akhirnya mereka berpisah walaupun sebenarnya masih ada rasa cinta di antara mereka berdua. Cuma rasa kecewa untuk Haran saat ini itu benar-benar kayak lebih tinggi dibandingkan rasa cintanya. Setelah itu sesampainya di rumah, Haran itu kayak ngebuang semua kenang-kenangannya sama Chan, termasuk foto-foto mereka, surat-surat yang dikasih sama Chan, semuanya itu benar-benar kayak dibuang gitu aja sama Haran. 나랑 얘기 좀 해요. Keesokan paginya Chan tuh masih berusaha minta maaf dan juga menjelaskan sama Haran. Cuma Haran tuh benar-benar gak mau lagi, jadi dia bilang sama Hayong kan, udah kita pergi aja. Walaupun Hayong bilang kasihan tuh si Chan, kayaknya dia sedih deh. Kata Haran, udah dengerin aku, kok fokus nyetir aja, kita pergi dan gak usah pedulikan si Sunwo Chan itu. Terus kan Wei Chan juga tetap kekeh pergi dia ke kantornya Haran. Cuma Haran bilang sama semua timnya untuk
jangan ada yang mempedulikan Chan dan juga nggak ada yang boleh masuk ke ruangan dia satu orang pun. Chan ya udah dia pergi dari sana karena kayaknya emang nggak kondusif untuk ngobrol sama Haran pada hari itu. Terus pas Haran jumpa sama neneknya minta tanda tangan, neneknya nanya kondisinya Haran kok kayak dia pucat banget dan juga kayak sedih banget pada hari itu. Haran bilang dia nggak kenapa-kenapa dan minta tolong Manje untuk jagain neneknya dia. Cuma dari situ Manje itu kayaknya Haran sama si Chan tuh ada masalah gitu tentang rahasianya Chan. Terus kan Hadam itu masih mengecek terus-terusan kondisinya Yugyeom yang kata Yugyeom tuh dia baik-baik aja gitu kan. Cuma ternyata Yugyeom tuh menahan sakit ketika kakinya itu diperiksa sama dokter agar Hadam tuh nggak khawatir sama dia. Harusnya jujur aja ya kan. Aduh. 연희사, Oh ya, pada hari itu ternyata Pak Ion pergi menemuin Nabong dan kalian tahu dia untuk yang kedua kalinya mengajukan resign sama seperti sewaktu keluarganya Haran itu mengalami kecelakaan, orang tuanya Haran. Jadi dia tuh sampai sekarang ngerasa bersalah juga tuh, sampai rasa bersalahnya numpuk banget dan kondisi Nabong saat ini juga dia ngerasa bersalah bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa dan juga nggak bisa ngebantuin Nabong. Terus Nabong bilang sama Pak Ion bahwa udah kamu lupain aja semuanya karena itu bukan kesalahan Pak Ion gitu kan, karena ya namanya ya bencana gitu. Terus di sini juga kita tahu bahwa ternyata Nabong itu belum menikah dan dia punya anak dari pacarnya dia ketika dia kuliah di Paris pada waktu itu. Cuma pacarnya meninggalkan dia gitu aja sehingga dia membesarkan anaknya sendirian. Oke, setelah itu dia bilang sama Pak Ion kan untuk jangan menyalahkan diri sendiri karena keluarganya itu sama sekali nggak ada yang menyalahkan Pak Ion karena kan Pak Ion sakit pada waktu itu dan juga namanya musibah, nggak ada yang bisa dihindarin gitu. Dan pembicaraan mereka ternyata didengar langsung sama Hayong yang kebetulan mau pergi nemuin neneknya. Setelah itu dia nemuin Pak Ion dan juga mencoba untuk menghibur Pak Ion pada hari itu dan dia bilang bahwa agar Pak Ion ini jangan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri seperti yang dikatakan sama neneknya karena mereka itu sama sekali nggak pernah menyalahkan Pak Ion. Setelah mendengarkan penjelasan dari Hayong, akhirnya Pak Ion itu lumayan lega dan juga sudah mulai menerima keadaan pada saat itu. 당신이 날 살린 거야. Oh ya, ternyata Chan itu masih belum nyerah. Dia terus-terusan nemuin Haran yang ternyata Haran tetap nyuekin dia. Nah, ditanya lagi tuh sama Haran kan kepada Chan bahwa ya Chan kan pengen ngejelasin dan kasih tab yang dia di situ ada semua cerita yang dia ingat. Jadi dibilang sama Haran, emang kalau misalkan kau ceritain semuanya aku baca ini itu ngubah fakta. Kalau misalkan kau bohongin aku selama ini, kalau misalkan kau itu pura-pura jadi Hyuk-chan demi dekat sama aku. Nah, Chan bilang, ya nggak ngerubah fakta. Kata Haran, ya udah. Aku nggak perlu baca ini dan dia langsung meninggalkan Chan. Lalu Chan itu kayak pusing banget dan tab dia itu jatuh dan juga ditabrak sama mobil sebanyak 2 kali dan akhirnya tab itu rusak. Dan dia kayak udah kayak pasrah banget, nggak tahu gimana lagi jelasin sama Haran. 피에 선정되는 투수답군요. Oh ya, Hadam dan juga Yugyeom itu kan lagi latihan tuh. Dan saat itu Yugyeom menahan rasa sakit di kakinya. Cuma dia tetap stay cool agar Hadam tuh nggak curiga dan juga nggak sedih melihat kondisinya dia. Nah setelah itu kan dia ngajak Hadam tuh untuk balik ke kamar karena katanya teman-temannya itu mau datang. Jadi Hadam bilang oke, aku pergilah setelah itu katanya kan. Terus ternyata Hadam tuh beliin makan dulu tuh sama si Yugyeom. Terus pas dia masuk loh kok nggak ada teman-temannya si Yugyeom. Yang ternyata Hadam akhirnya tahu kondisi Yugyeom sebenarnya dan Yugyeom nggak bisa lagi menyembunyikan kepada Hadam dan dia bilang dia sedih banget dan nggak tahu apakah kakinya bisa pulih atau enggak. Hadam langsung meluk Yugyeom dan bilang semuanya bakal baik-baik aja. Pada hari itu salju turun lagi dan kebetulan lagi malam. Lalu Manje bilang sama Nabong bahwa dia bilang operasinya bakal berjalan lancar kok dan dia bakal selalu berada di sisinya Nabong. Dan kalian tahu selama dia nyagain Nabong dan ada waktu luang gitu selama Nabong tidur, Manje merajut sebuah topi yang dia kasih sama Nabong pada malam itu. Effort banget dan juga secinta itu dia sama Nabong. Karena dari dulu itu dia emang secinta itu sama Nabong. Cuma karena Nabong tiba-tiba menghilang, jadi ya dia juga nahan perasaannya. Dan pada malam itu dia akhirnya menyatakan perasaannya kepada Nabong. Walaupun umur mereka udah tua dan sama-sama belum pernah nikah, akhirnya mereka berdua menyatukan perasaan mereka masing-masing. Nah setelah itu kan
Pak Manje itu pulang ke rumah dan dia melihat kondisinya Chan di mana tabnya rusak dan dia pengen berniat memperbaiki tabnya Chan tersebut. Terus Chan cerita bahwa Haran tuh udah tahu, tapi dia belum cerita semuanya sama Haran. Haran tuh taunya kayak mendadak gitu loh. Dan pada saat itu kondisi Chan juga saking stres dan banyak pikirannya dia tuh sampai demam gitu loh. Lalu Pak Manje itu ngobatin Chan dan juga ngekompres dia dan nyuruh Chan untuk istirahat dulu sebelum dia berusaha untuk menjelaskan lagi kepada Haran kondisi yang sebenarnya. 언니, 왜 그래? Sementara itu Haran juga kayak stres banget dan juga banyak pikiran dan ditanyalah sama Hayong kondisinya Haran. Haran cuma bilang bahwa itu ngerasa kayak mimpi buruk gitu dan tanpa menjelaskan hal-hal yang lain. Lalu Hayong membawa Haran ke kamar karena kan Haran tuh juga demam tinggi. Ya kalian tahu definisi anak kedua, orang-orang gak ada yang nanya sama dia kondisi dia gimana. Si Hayong kan juga kayak dia banyak masalah tapi dia memperhatikan orang lain. Itulah definisi anak kedua ya guys, apalagi cewek. Oke, setelah itu kan si Hayong tuh jam 2 terbangun dan ngeliat kondisi Haran. Cuma Haran tuh nggak ada, bahkan HP-nya juga tinggal. Jadi dia khawatir banget Haran tuh kemana-mana. Dia telepon lah Chan dan dia ceritakan semuanya. Dia nggak tahu Haran kemana, dia bingung mau hubungin siapa, makanya dia nelpon Chan. Nah Chan yang masih sakit pada saat itu tetap memaksakan diri untuk mencari keberadaan Haran dan bilang sama Hayong kayaknya dia tahu di mana posisi Haran sekarang. Lalu dia bilang juga sama Manje dia tetap bakal mencari Hayong apapun yang terjadi. Nah dia nyetirlah pada malam itu karena kondisi emang kayak belum fit banget. Hampir aja si Chan ini tuh mengalami kecelakaan, tapi untung aja ya dia baik-baik aja dan juga mobilnya itu nggak sampai nabrak yang aneh-aneh karena dia bisa ngerem tepat pada waktunya. Dan ternyata dia beneran tahu posisi Haran di mana, yaitu di tempat ketika mereka melihat gugusan bintang bareng. Tapi dia nggak berani untuk nemuin Haran pada saat itu. Dan keesokan paginya dia bertemulah sama si Sujin dan nanya sebenarnya apa sih yang terjadi pada hari itu gitu, hari dimana Hyuk-chan itu kehilangan nyawanya, karena dia benar-benar penasaran. Dan ternyata kata si Sujin, waktu itu Chan sama Hyuk-chan tuh berantem karena si Chan cerita sama Hyuk-chan bahwa dia itu tetap ngobrol sama Haran selama Hyuk-chan itu pergi liburan. Nah disitulah Hyuk-chan marah sama Chan dan ini mereka berdua itu berantem. Dan karena Chan tidak bisa menahan emosinya kepada Hyuk-chan, jadi ini mereka berdua itu berantem. Dan kebetulan ada si Sujin di sana karena dia pengen kembalikan headsetnya si Hyuk-chan yang ketinggalan di mobilnya dia. Jadi dia menyaksikan pertengkaran antara Hyuk-chan dan juga Sun Woo-chan pada saat itu. Jadi ketika dipukul sama Chan, si Hyuk-chan tuh jatuh dan juga bahan kimianya itu juga sempat mengenai wajah dan juga tangannya dia. Makanya dibilang sama Sujin kan kau udah tahu faktanya, apa kau masih ngerasa bahwa kau itu nggak salah sama sekali. Jadi Chan tuh semakin ngerasa bersalah karena dia takut kalau misalkan faktanya bahwa Hyuk-chan itu kehilangan nyawanya gara-gara dia. Kayak mana dia menjelaskan itu kepada Haran. Setelah itu Haran kan pulang ke rumahnya dan dipeluklah dia sama Hayong karena dia khawatir terjadi sesuatu sama Haran. Terus dia nanya, aku ngubungin Chan lo kemarin kan nggak jumpa. Haran tuh nggak peduli tapi dibilang sama Hayong kan HP-nya nggak aktif loh. Nah ketika itu Haran langsung khawatir karena dia tahu Chan nyetir sendirian malam-malam pula ya kan. Dan sementara itu si Sujin akhirnya tahu bahwa kondisi Chan bagaimana dari penjelasan rumah sakit ketika mereka lagi meeting. Lalu dia kayak teringat sesuatu gitu dan mungkin ada sebuah kesalahan dalam ingatan dia juga. Lalu dia bertanya kepada pihak rumah sakit tentang kondisinya Chan. Terus kan Haran tuh pergi ke tempatnya Manje dan nanya di mana Chan. Ternyata Chan itu udah pergi menghilang gitu aja guys. Baliklah Haran ke mobilnya Chan. Di situ dia tulis bahwa tahap uji coba mereka itu berakhir. Bulan berganti bulan, musim ganti musim, Haran tuh ya tetap menjalani kehidupannya seperti biasa gitu. Walaupun dia tetap bayang-bayangin kangen sama Chan. Dan pada malam itu pas dia lagi selesai kerja, dia lagi jalan dan dia mengingat tentang kenangan dia sama Chan. Dan ternyata tabnya itu udah diperbaikin sama Manje dan semua udah dibaca sama Haran bagaimana kondisi sebenarnya, cerita yang sebenarnya dari Chan. Bagaimana Haran juga menyelamatkan hidupnya Chan. Nah, apakah mereka bakal bisa bertemu kembali? Kita lihat di episode terakhir minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.